Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Resmi, Andrea Iannone dipastikan akan turun bersama tim Pertamina Enduro VR46 di MotoGP Malaysia akhir pekan ini. Ya, setelah menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa hari ini, akhirnya VR46 menunjuk Andrea Iannone untuk menggantikan Fabio Di Giannantonio di MotoGP Sepang. Sebagai tambahan informasi, Fabio Di Giannantonio harus absen dalam 2 balapan terakhir MotoGP 2024 karena menjalani operasi bahu. Sementara Iannone yang kini berusia 35 tahun sebelumnya pernah tampil di MotoGP sejak 2013 sampai 2019. Namun, pembalap asal Italia itu menerima hukuman larangan membalap selama 4 tahun karena kasus doping. Setelahnya Iannone tampil di Superbike 2024 untuk tim Ducati Panigale V4R. Usai meraih hasil positif di World Superbike 2024 dengan menempati posisi ke-8 dalam debutnya pada ajang itu, Iannone pun ditunjuk Pertamina Enduro VR46 untuk menjadi pembalap pengganti. Francesco Bagnaia mengungkap peran penting Marc Marquez dalam kemenangannya di balapan utama MotoGP Thailand 2024. Bagnaia memenangkan MotoGP Thailand 2024 usai start di posisi terdepan. Kemenangan ini tentu tak diraih dengan mudah, pasalnya Pecco harus menghadapi Marquez yang tampil apik di lintasan basah. Tampil di bawah tekanan Marquez pun membuat Bagnaia wajib tampil sempurna agar ia tak kehilangan posisinya. Beruntung bagi Bagnaia, Marquez terjatuh dan dirinya pun bisa mengakhiri balapan di urutan pertama. Usai balapan, Bagnaia memberikan pujian kepada Marquez sekaligus mengakui The Baby Alien membantunya menang di Thailand. Saya tahu seberapa kuat dia saat basah, tetapi saya juga punya potensi bagus dan keuntungan dalam hal traksi saat keluar dari tikungan pertama dan ketiga. Dia membantu saya menang. Bertarung dengan Marc tidak mudah, juga karena dia lebih cepat dari saya, tapi terlalu penting untuk menang hari ini. Saya mengerem sangat keras di tikungan terakhir agar tidak memberinya banyak kesempatan untuk menyerang saya. Marc sangat dekat, saya bisa mendengar suara mesinnya. Marc Marquez membongkar cara dirinya mengakali penalti yang ia dapatkan usai terlibat insiden dengan Joan Mir di balapan utama MotoGP Thailand akhir pekan lalu. Usai sempat terjatuh, Marquez kembali ke lintasan dengan menempati urutan ke-16. Perlahan tapi pasti, Marquez menyalip satu persatu pembalap di depannya sampai dengan pembalap Repsol Honda Joan Mir. Sayangnya terjadi kontak antara mereka dan memaksa Mir melebar keluar lintasan dan kehilangan banyak posisi. Sadar akan kesalahannya, Marquez pun dengan segera menyalip pembalap lain dan kembali membiarkannya untuk menyalip. Aksi Marquez ini pun membuatnya terbebas dari hukuman penalti. Dilansir dari Crash, Marquez merasa kontak bukan kesalahannya sendiri, tapi imbas dari upaya Mir untuk mempertahankan posisinya. Menurut saya yang terjadi adalah dia kehilangan 3 posisi dalam lap sebelumnya dan dia mencoba untuk tidak menyerah. Dan kemudian pada satu titik dia melepaskan rem, masuk tikungan, dan saya tidak punya pilihan lain karena saya tidak memiliki rem belakang setelah kecelakaan itu. Lalu saya bilang, oke, terjadi kontak. Saya tahu saya akan mendapat penalti, tapi kemudian saya berkata, saya akan menyerang, saya akan mengejar pembalap di depan, saya akan menyalipnya, saya akan membiarkannya lewat lalu menyalip lagi. Dan itulah yang saya lakukan. Marc Marquez mengungkap penyebab dirinya terjatuh saat berduel dengan Bagnaia di Buriram akhir pekan lalu. Duel ketat terjadi antara Bagnaia dan Marc Marquez dalam memperebutkan pimpinan lomba di balapan basah MotoGP Thailand. Sayangnya duel ini tak berlangsung lama lantaran The Baby Alien terjatuh. Kepada Crash, Marquez menjelaskan bahwa alasan utama insiden tersebut adalah karena dirinya kurang bersabar saat mencoba mengalahkan Bagnaia. Ketika berada di belakang Bagnaia, Marquez mendapati bahwa suhu ban depannya terlalu tinggi. Sayangnya ia masih kurang bersabar, suhu ban yang agak tinggi membuat tekanan ban naik sehingga grip pun berkurang.
Kemudian ia memaksakan diri melibas tikungan dengan kemiringan lebih dari seharusnya dan insiden pun terjadi. Selain apes lantaran crash dan mendapat penalti akibat insiden dengan Joan Mir, Marc Marquez nampaknya juga harus bersyukur pada balapan di Thailand akhir pekan lalu. Jika kita perhatikan dengan teliti, harusnya The Baby Alien mendapat hukuman penalti lain karena resleting rear pack-nya terbuka. Ya, usai crash saat berduel dengan Bagnaia, Marquez kembali ke lintasan dengan kondisi resleting baju balapnya terbuka. Beruntung rider Gresini Racing itu luput dari pengamatan steward dan tak mendapat penalti atas kesalahan yang tak disadarinya itu. Sebagai tambahan informasi, di MotoGP Catalunya 2021, Quartararo sempat bermasalah dengan resleting baju balapnya, dan steward pun memberikan hukuman pada rider asal Prancis tersebut. Enea Bastianini ogah untuk memberikan bantuan demi mempermudah Pecco Bagnaia merebut gelar juara dunia di Sepang. Seperti diketahui, sirkuit Sepang resmi akan menjadi tempat match point perebutan gelar musim ini. Jorge Martin yang unggul 17 poin atas Bagnaia di klasemen berpotensi mengunci gelar dunia jika berhasil mendapatkan 20 poin tambahan sepanjang akhir pekan nanti. Jika berhasil, maka ia akan keluar sebagai juara dunia MotoGP 2024. Dalam sebuah wawancara, Bastianini mendapat pertanyaan terkait tim order untuk membantu Bagnaia memenangkan kejuaraan musim ini. Dilansir dari Crash, Bastianini mengaku belum mau untuk membantu rekan setimnya itu. Pasalnya, ia ingin mengakhiri musim ini di peringkat ketiga. Selain itu, rider bernomor 23 ini juga menegaskan bahwa dirinya sangat mengincar kemenangan sebelum hengkang ke Red Bull KTM Tech 3 musim depan. Alex Marquez meminta maaf kepada timnya atas blunder yang ia lakukan di lap pemanasan sebelum dimulainya balapan. Atas insiden ini, adik dari Marc Marquez itu pun terpaksa harus start dari posisi buncit. Beruntung ia mampu melakukan comeback dan berhasil mengakhiri balapan di urutan ke-10. Usai balapan, Alex mencoba untuk menjelaskan apa yang menyebabkan dirinya melakukan kesalahan pada lap pemanasan tersebut. Saya mengacau, itu sudah pasti. Saya minta maaf kepada tim karena itu adalah kesalahan besar. Saya ingin mencoba jalur yang telah saya lakukan saat pemanasan dengan sedikit memotong trotoar di tikungan 11. Saya tidak menyadari bahwa ada lebih banyak air. Saya pikir saya bisa mencobanya dengan halus, tetapi sebelum saya menyadarinya, saya sudah jatuh ke tanah. Fabio Quartararo mengaku sangat kesal usai balapannya di Thailand dikacaukan Franco Morbidelli. Usai ditabrak Morbidelli, posisi Quartararo langsung merosot jadi yang paling belakang. Dia ditabrak pada lap keempat. Secara perlahan, Quartararo lanjut memperbaiki posisi dan finish ke-16. Kepada Motosan, rider asal Prancis ini menyebut bahwa Morbidelli tergesa-gesa. Saya pikir agak tidak masuk akal untuk melakukan salib menyalip seperti itu, tapi begitulah adanya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pikir konyol untuk menyalip seperti itu di beberapa lap pertama. Tikungan ke-8 saya tidak tahu apa yang saya lakukan di tikungan ini. Tetapi 2 kali berturut-turut 2 orang menendang saya keluar dari balapan. Kemarin lebih merupakan gerakan yang sangat agresif, tetapi hari ini lebih merupakan serangan bunuh diri. Franco Morbidelli mengaku tidak sengaja menyenggol Fabio Quartararo di awal balapan MotoGP Thailand. Saat balapan menyisakan 20 putaran lebih, Fabio Quartararo terlibat persaingan sengit dengan Franco Morbidelli. Keduanya lantas bersenggolan dan membuat Quartararo terjatuh. Seusai balapan, Quartararo mengeluhkan serangan Morbidelli yang terlalu agresif dan tidak berdasar. Morbidelli sendiri mengakui bahwa dirinya memang melakukan kesalahan yang berdampak fatal. Namun ia menegaskan pula bahwa ia tidak bermaksud mencelakai Quartararo secara sengaja. Persaingan dalam memperebutkan gelar Formula One 2024 semakin seru. Usai GP Meksiko, Max Verstappen hanya finish di urutan ke-6 setelah mendapatkan hukuman penalti 20 detik.
Sementara Lando Norris sukses meraih posisi runner-up di belakang Carlos Sainz yang keluar sebagai pemenang balapan. Dengan hasil ini, posisi Verstappen di puncak klasemen pun makin terdesak Lando Norris. Keduanya kini hanya terpaut 47 poin saja. Dengan masih tersisa 4 balapan, bukan tidak mungkin jika Norris bisa mengungguli Verstappen yang performanya tak kunjung stabil.